Ternyata Al-Quran banyak membahas standar keluarga yang tidak ideal. Mari kita lihat contohnya, misalnya seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya sama-sama Allah uji dengan memiliki pasangan atau istri yang sama sekali tidak taat dengan keduanya. Bahkan tidak hanya setahun 2 tahun, tapi juga berpuluh-puluh tahun, bahkan sangat lama. Tapi keduanya sabar dalam menyikapi sikap istrinya, sampai kemudian datanglah ketentuan Allah terhadap keduanya. Lalu yang kedua ada Ibrahim alaihissalam, di mana ketika dia menjadi seorang anak, dia berselisih paham dengan ayahnya. Yang kita tahu semua bahwa ayah beliau adalah pembuat patung yang digunakan untuk sesembahan. Tetapi kita tahu bagaimana Ibrahim kecil itu bisa menjaga perasaan ayahnya, sehingga dia menjadi anak yang tetap berbakti kepada orang tua dengan standar Islam yang benar. Lalu ketika menjadi seorang ayah, Ibrahim bahkan meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tandus sendirian. Meskipun dengan berat hati dia sebetulnya tidak ingin melakukannya. Tetapi begitulah perintah yang Allah berikan kepadanya. Dan disitulah ujian. Lalu ada Nabi Yakub, di mana ia memiliki 12 anak yang 10 anak diantaranya ingin membunuh saudara kandungnya sendiri, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf sendiri itu dibuang sejak dia kecil dan hidup terlunta-lunta sampai kemudian dia menjadi orang sukses nantinya. Tetapi ingat, dia sejak kecil mengalami kerasnya kehidupan sendirian. Nabi Zakaria hampir-hampir tidak memiliki anak sampai di usia renta, dan dia begitu sabar menghadapi ujian tersebut meskipun istrinya saat itu sudah divonis tidak bisa memiliki anak alias mandul. Lalu ada Nabi Musa alaihissalam, di mana dia dibuang atau dilarung di sungai ketika ibunya itu terpaksa harus melakukan karena adanya perintah darurat dari Fir'aun bahwa setiap lahir anak laki-laki harus dibunuh. Demi keamanan Musa, maka ibunya harus membuang Musa di sungai. Dan seperti kita tahu, Musa kemudian dibesarkan oleh keluarga yang kepala rumah tangganya adalah kepala rumah tangga paling buruk di dunia. Lalu ada keluarga Imran, di mana ketika ia ingin sekali memberikan cucu untuk ayahnya, di waktu yang bersamaan ayahnya justru meninggal lebih dulu ketika putri pertamanya lahir. Lalu ada istri Imran, di mana ia sangat mengharapkan sekali memiliki anak laki-laki, namun ternyata Allah berkata lain. Allah berikan dia anak perempuan. Lalu ada Nabi Isa, di mana dia lahir tanpa bapak. Dan ibunya, Maryam, mendapatkan fitnah yang luar biasa ketika dia harus melahirkan Isa sendirian tanpa seorang ayah. Beliau berdua menghadapi bagaimana kerasnya kehidupan tanpa seorang ayah di dalam keluarganya. Lalu ada Asiyah binti Muzahim, sosok wanita yang hebat yang Allah takdirkan kepadanya surga, namun dia harus memiliki seorang suami yang akhlaknya paling buruk selama peradaban manusia ini ada. Dan terakhir, para istri-istri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kebanyakan daripada istri-istri beliau tidak memberikan keturunan kepada beliau. Dan kemudian pernah pada satu waktu mereka berkumpul untuk memprotes Nabi tentang kecilnya nafkah yang diberikan atau merasa kurang dengan nafkah yang selama ini diberikan oleh Nabi. Lalu inilah yang men-trigger turunnya surat Al-Ahzab ayat 28 dengan 29, di mana kemudian mereka diminta untuk memilih dapat dunia yang banyak tapi tidak bersama Nabi, atau memilih bersama Nabi dan bersabar atas kesulitan. Dari kisah-kisah ini kita jadi diajarkan sangat telak oleh Al-Quran bahwa hidup berkeluarga itu tidak selalu ideal, dan kebanyakan orang-orang hebat itu memang keluarganya demikian adanya. Itu bukan sebuah musibah, tetapi itulah realitas yang harus kita hadapi. Kata-kata ideal itu seringkali hanya pada pandangan kita akibat kesalahan informasi yang kita terima. Mungkin karena kita terlalu sering melihat adegan-adegan romantis di dalam film-film Korea atau kisah-kisah rumah tangga yang kemudian hanya terlihat dari luarnya saja, apalagi dari sosial media. Kita terus digelontori informasi-informasi yang hanya kelihatan pada penampakan luarnya saja, bahkan fiktif. Tetapi Quran bicara tentang realitas, bahwa bisa jadi kita mendapatkan hal-hal yang tidak ideal dalam rumah tangga. Bukan merupakan sesuatu yang harus disesali. Karena tidak ada satupun orang-orang yang kita bicarakan tadi itu mengeluh terhadap kenyataan yang mereka terima. Apa pernah kita mendengar seorang Ibrahim mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenapa dia harus meninggalkan istri dan anaknya sendirian padahal saat itu sedang butuh dia? Kita tidak pernah mendengar bagaimana Zakaria mengeluh kepada Tuhannya karena dia tidak kunjung diberikan anak padahal dia sudah taat. Atau bahkan kita tidak pernah mendengar Nuh dan Lut protes kepada Allah karena diberikan istri yang tidak nurut kepadanya. Tidak ada. Justru itu mengajarkan kepada kita tentang realitas sebenarnya. Inilah kehidupan rumah tangga. Al-Quran memang tidak bicara keidealan menurut kita, tetapi ketahuilah apa yang Quran sampaikan dengan berbagai kisah itu adalah pernikahan yang ideal di mata Allah.
maka tidak usah membanding-bandingkan keluarga kita dengan yang lain atau rumah tangga kita dengan yang lain. Cukup berikan yang terbaik bagi keluarga kita, apa yang kita bisa mampu dan berikan, penuhi semua tanggung jawab masing-masing, dan belajar dari Al-Quran bahwa semua orang, bahkan orang paling soleh sekalipun, diuji dalam rumah tangganya. Stay halal, and until next time.